Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA. Topik ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama soal energi listrik yang kita gunakan setiap hari. Video ini adalah bagian dari tugas mata pelajaran fisika yang diberikan oleh guru kami. Tujuannya adalah 1. Untuk menambah wawasan, yang kedua untuk melatih kreativitas, dan yang ketiga untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap energi terbarukan di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arifian Dimas SPD MPD selaku guru pengampu mata pelajaran fisika yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada Adini Setiasih. Yang kedua, ada Elvia Cahya Kirana. Yang ketiga, ada Atta Rafif Hadian Mahardika. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Safira Faki Fatkia Amalia. Penemu air pertama dalam arti identifikasi komposisi kimia air adalah Henry Cavendish, seorang ahli kimia Inggris pada tahun 1784. Cavendish membuktikan bahwa air terbentuk dari hidrogen dan oksigen melalui pembakaran hidrogen di dalam oksigen. Masuk ke dalam pembahasan materi PLTA. PLTA adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi utama. Bagaimana caranya? Caranya adalah air dari bendungan dialirkan ke turbin melalui pipa besar. Aliran air ini memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator. Mengapa menggunakan air? Karena air adalah sumber daya alam yang terbarukan. Selama masih ada hujan dan sungai, maka energi air akan terus tersedia. Manfaat PLTA antara lain adalah yang pertama ramah lingkungan, kedua tidak menghasilkan emisi karbon, ketiga biaya operasional yang rendah, dan yang keempat memiliki umur yang panjang. Tetapi tentu saja pembangunan PLTA juga butuh biaya besar dan bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Masalah sekitar terkait materi, cuplikan berita banjir, kekeringan, atau PLTA mangkrak. Meskipun terlihat ideal, ada beberapa masalah yang terjadi di sekitar kita terkait dengan PLTA. Contohnya yang pertama, banjir akibat pembangunan bendungan. Yang kedua, pemindahan paksa warga lokal. Yang ketiga, kekeringan yang menyebabkan PLTA tidak bisa beroperasi secara maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya perawatan turbin di PLTMH daerah terpencil. Bahkan ada beberapa PLTA yang tidak berfungsi optimal karena salah perencanaan atau tidak mendapatkan dukungan teknis yang cukup. Lalu, apa saran kami untuk energi masa depan Indonesia? Nah, seharusnya Indonesia lebih serius dalam mengembangkan energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, maupun PLTB. Karena kita punya potensi air yang sangat besar, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya, negara Norwegia dengan 95% listriknya berasal dari PLTA, negara Brazil sekitar 60% dari PLTA, dan negara Tiongkok sendiri memiliki PLTA terbesar di dunia, yaitu Bendungan Tiga Ngarai, Three Gorges Dam. Bandingkan dengan Indonesia yang baru memanfaatkan sebagian kecil dari potensi sungai dan air terjun yang kita punya. Kami menyarankan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan yang pertama, investasi teknologi PLTA skala kecil di desa, yang kedua, edukasi masyarakat soal energi bersih, yang ketiga, mendorong kerjasama dengan negara-negara yang sudah sukses dalam energi hidro. Referensi jurnal yang pertama,
yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air menggunakan konsep hydrocat. Tujuan penelitian: merancang dan membangun sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berskala kecil menggunakan konsep hydrocat yang memanfaatkan aliran air irigasi dangkal untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Metodologi lokasi uji coba di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Komponen utamanya adalah 1. Turbin tipe undershoot yang terapung digerakkan oleh aliran air, generator DC sebagai penghasil listrik, sistem transmisi menggunakan pulley dan fan belt. Beban uji: lampu LED sama dengan daya 1,2 watt, 2,4 watt, 3,6 watt, dan 4,8 watt. Dan ditemukan hasil pengujian putaran turbin 69,2 rpm hingga 56,7 rpm, putaran generator 595,9 rpm hingga 496 rpm. Tegangan keluaran 31,86 volt hingga 8,25 volt. Itu tergantung beban. Arus keluaran stabil pada 0,02 ampere. Daya keluaran bervariasi antara 0,165 watt hingga 0,184 watt. Di sini dapat ditarik kesimpulan, sistem PLTA dengan konsep hydrocat berhasil menghasilkan listrik dari aliran irigasi dangkal. Arus yang dihasilkan stabil sementara tegangan dan daya bervariasi sesuai beban, dan sistem ini cocok untuk daerah pedesaan dengan akses terbatas ke listrik sebagai solusi energi terbarukan berskala kecil. Berikut adalah ringkasan jurnal berjudul Studi Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA di Daerah Aliran Sungai DAS Brantas oleh Lucas et al. Tahun 2017. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah menilai kinerja 3 PLTA di DAS Brantas. Yang pertama Semburuh, yang kedua Sutami, dan yang ketiga Wlingi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi listrik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, dan analisis data teknis, termasuk data rata-rata, faktor kapasitas, jam operasi, serta evaluasi data hidrologi dan pemeliharaan. Selanjutnya, hasil utama. Hasil yang pertama, PLTA Semburuh. Kapasitas terpasang yaitu 2 x 14,5 MW. Daya aktual plus minus 10 MW. Faktor kapasitas rata-rata 25,62%. Penyebab utama penurunan daya yaitu volume sedimen tinggi hingga 48,36 meter kubik dan debit inflow rendah rata-rata 1,57 meter kubik per detik. Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Yang kedua, PLTA Sutami. Kapasitas yaitu 3 x 35 MW. Faktor kapasitas rata-rata 53,4%, baik karena di atas standar 45%. Debit inflow sangat berpengaruh, yaitu 1,54 meter kubik per detik. Untuk capaian kapasitas faktor 46,72% sampai 62,3%. Pemeliharaan baik dengan sistem terstruktur. Yang ketiga, PLTA Wlingi. Kapasitas terpasang 2 x 27 MW. Daya aktual 13-14 MW. Faktor kapasitas rata-rata 33,48%. Debit inflow memengaruhi kapasitas, yaitu 3,21 meter kubik per detik untuk setiap 1% capacity factor, tetapi tidak ditemukan korelasi yang kuat antara volume sedimen atau sampah dengan penurunan daya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, debit air menjadi faktor utama penentu kinerja ketiga PLTA. Yang kedua, sedimen berpengaruh besar terhadap PLTA Semburuh
namun tidak signifikan di Belingi. Yang ketiga, sistem pemeliharaan yang baik membantu menjaga kinerja mesin, meskipun beberapa penurunan disebabkan untuk komponen. Berikut adalah ringkasan jurnal berjudul Spatiotemporal Dynamics and Driving Factors of Irrigation Water Demands in China. Penulisnya yaitu Sanning Fan, Tongbing Liu, Minzhong Zhou, Yu Fang, Junyu, Shou Zhongkang. Yang pertama, ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dinamika spasial temporal dan faktor-faktor penggerak permintaan air irigasi di Tiongkok dari tahun 2000 sampai 2018 dengan pendekatan komprehensif, mencakup berbagai jenis tanaman di wilayah geografis. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan data dari SPAM, Spatial Production Allocation Model. Yang kedua ada evapotranspirasi, FAU, Perman-Montate. Yang ketiga ada pendekatan LMDI atau Logarithmic Mean Diffesia Index untuk memisahkan pengaruh skala tanam, pola tanam, perubahan iklim, maupun teknologi hemat air. Hasil utamanya yaitu permintaan air irigasi neto atau NW mencapai puncaknya pada tahun 2013 sebesar 250,68 gram per meter kubik. Yang kedua, tanaman padi memberikan kontribusi terbesar terhadap NW yaitu 46-52%. Yang ketiga, wilayah utara dan barat laut mengalami peningkatan NW, sedangkan selatan dan timur mengalami penurunan. Selanjutnya, permintaan air irigasi kotor (GW) menurun secara nasional sebesar 76,65 gram meter kubik. Faktor penggeraknya yaitu pertama, teknologi hemat air berkontribusi paling besar dalam mengurangi GW secara nasional, yaitu minus 90,92 gram per meter kubik. Selanjutnya yang kedua, perluasan lahan irigasi justru meningkatkan permintaan air plus 47,96 gram per meter kubik, terutama di wilayah yang kering. Selanjutnya yang ketiga, ada perubahan iklim memiliki dampak yang bervariasi bergantung pada wilayah minus 10,35 hingga plus 4,17 gram per meter kubik. Kesimpulannya yaitu yang pertama dibutuhkan kebijakan pengelolaan air yang spesifik wilayah, yang kedua perlu optimalisasi pola tanam dan adopsi teknologi irigasi hemat air, yang ketiga studi ini memberikan landasan penting bagi ketahanan pangan dan konservasi air di Tiongkok. Sekian, terima kasih. Berikut adalah beberapa sumber informasi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Yang pertama yaitu dari PLN Indonesia Power yang bisa diakses melalui link pln.co.id. Yang kedua yaitu dari Kementerian ESDM RI yang bisa diakses melalui link esdm.go.id. Yang ketiga yaitu dari Jurnal Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air menggunakan konsep hydrocat. Dan yang keempat yaitu menggunakan Jurnal Studi Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA di daerah aliran Sungai Berantas. Dan yang kelima yaitu dari jurnal Spatiotemporal Dynamics and Driving Factors of Irrigation Water Demands in China. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa gunakan listrik dengan bijak dan mari kita dukung energi ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia. Terima kasih.